Pengaruh firman Tuhan terhadap pikiran tidak kurang dari pengaruhnya terhadap tubuh. Hal ini nyata bagi saya melalui pengalaman pribadi, tidak secara instan, tetapi melalui tahun-tahun belajar Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah gagal memberikan penerangan kepada pemahaman saya. Salah satu pengajar Alkitab yang daripadanya saya belajar banyak, Derek Prince, mengalami perubahan yang sangat nyata di dalam kehidupannya. Dia mendapatkan kehormatan untuk menerima pendidikan tertinggi yang ditawarkan pada generasinya. Belajar 7 tahun di Universitas Cambridge, mempelajari filsafat, baik kuno maupun modern. Dia adalah orang yang selalu mencari sesuatu yang memberikan makna atau tujuan nyata di dalam hidup. Orang yang secara akademis sangat sukses, namun di dalam hatinya ada frustrasi dan ketidakpuasan. Akhirnya sebagai upaya terakhir, dia mulai mempelajari Alkitab. Hanya sekedar sebagai sebuah karya filsafat. Dia mengambil sikap yang skeptis sebagai orang yang menolak segala bentuk agama. Namun sebelum berbulan-bulan, dan bahkan sebelum dia sampai kepada perjanjian baru, bukaan pintu masuknya firman Tuhan telah memberikan kepadanya terang keselamatan, kepastian pengampunan dosa-dosa, kesadaran akan kedamaian batinnya, dan hidup yang kekal. Dia telah menemukan apa yang dia cari, makna dan tujuan hidup yang sebenarnya. Dia hanya salah satu dari banyak contoh orang-orang yang menemukan kebenaran ketika mulai membaca Alkitab. Kita membaca satu bagian Alkitab tentang kemenangan melalui firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Sebab firman Tuhan hidup dan berkuasa, aktif, energik, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menembus atau menusuk atau mencapai, bahkan sampai pemisahan jiwa dan roh, dan sendi-sendi dan sumsum, dan yang membedakan pikiran-pikiran dan niatan-niatan hati. Hal ini meneguhkan dan merangkum kesimpulan-kesimpulan yang telah kita capai mengenai firman Tuhan. Tidak ada bagian dalam kepribadian manusia yang tidak dapat ditembus atau tidak dapat dicapai oleh firman Tuhan. Ia menjangkau hingga ke dalam kedalaman roh dan jiwa, hati dan pikiran, dan bahkan ke dalam inti yang paling dalam dari tubuh fisik kita, sendi-sendi dan sumsum. Dalam kesesuaian dengan hal ini, kita telah melihat bahwa pada masa ini dan masa-masa yang lalu, bahwa firman Tuhan yang ditanamkan sebagai benih di dalam hati menghasilkan kehidupan kekal. Setelah itu, ia memberikan makanan rohani bagi kehidupan baru yang dilahirkannya. Jika diterima ke dalam tubuh kita, ia menghasilkan kesehatan yang sempurna. Dan jika ia diterima ke dalam pikiran-pikiran kita, ia menghasilkan penerangan mental dan pengertian. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya kuasa firman-Mu yang besar,
yang terus-menerus menerangi jalan hidupku dan menunjukkan kepadaku jalan untuk diikuti di alur yang Engkau sebagai Bapa Surgawi telah tempatkan bagiku. Aku ingin berjalan di dalam rencana-Mu untuk menghormati nama-Mu. Amin.